Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Darmansah di Tandems Channel. Ya, pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah blog yang mana blog ini merupakan blog organisasi pemuda di sebuah kecamatan yang berada di Kecamatan Ampek Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Oke, sebelum kita mulai atau sebelum saya menjelaskan mengenai blog PPKC, nah jadi nama blognya adalah PPKC. Jadi saya minta kepada rekan DMS untuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan share di media sosial yang rekan-rekan punya. Oke, terima kasih. Oke, rekan DMS, jadi seperti ini bentuk dari blog Pemuda Koto Kacia. Nah, jadi PPKC ini adalah singkatan dari Persatuan Pemuda Koto Kacia. Nah, ini merupakan blog yang sedang kita buat. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan apa saja fungsi-fungsi yang ada di dalam blog ini, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan fungsi dari blog ini. Oke, yang pertama, di blog PPKC ini saya menjelaskan fungsinya dulu. Nah, jadi fungsi dari blog ini adalah sebagai media dokumentasi atau sebagai media informasi buat warga PPKC dimanapun berada, baik yang di ranah Minang maupun di Jawa ataupun di ujung dunia manapun. Jadi bisa memantau apa saja kegiatan-kegiatan warga PPKC. Baik itu kegiatan yang bersifat keagamaan, sosial, maupun keputusan-keputusan rapat yang diadakan oleh pemuda maupun oleh nenek mama yang ada di PPKC. Jadi itu fungsi dari blog ini ya, sebagai media informasi yang menyajikan informasi-informasi nantinya yang berguna bagi warga PPKC itu sendiri, baik yang berada di ranah Minang maupun yang ada di luar ranah Minang. Nah, itu fungsi dari blog ini. Nah, kemudian kita atau saya akan menjelaskan apa saja yang ada di blog ini ya, apa saja menu-menunya, apa saja informasi-informasi yang nanti akan kita muat di blog ini. Oke, sebelum kita masuk ya, sebelum saya menjelaskan apa itu menu-menu atau fungsi-fungsi yang ada di sini, jangan lupa like, comment, dan subscribe terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian menu-menu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja menu-menu yang ada di blognya PPKC. Oke, jadi sekali lagi fungsi dari blog ini adalah untuk menyajikan informasi-informasi yang berhubungan dengan PPKC itu sendiri, yang mana informasi ini bisa diakses di mana saja oleh siapa saja. Oke, yang pertama, di mana kita bisa mengakses blog ini? Nah, alamat dari blog ini adalah ppkoka.blogspot.com. Nah, jadi rekan-rekan DMS ataupun warga PPKC bisa mengaksesnya di ppkoka.blogspot.com. Nah, bisa akses menggunakan perangkat apa saja, bisa di
handphone, tablet, komputer maupun laptop. Nah, tentu di masing-masing perangkat tersebut akan berbeda tampilannya ya. Jadi space-nya akan berbeda. Jadi ketika rekan-rekan DMS atau warga PPKC masuk ke blok ini menggunakan handphone, tentu tampilnya akan kecil ya, tidak seperti ini. Tetapi kalau jika menggunakan laptop atau komputer, maka akan seperti ini tampilannya. Oke, kita lanjut ke menu pertama. Nah, ini adalah halaman home ya, atau halaman beranda, atau halaman utama dari web ini ya, atau dari blog ini. Nah, di sini ada kalau mau mencari berita-berita, nah di sini ada ya, di menu ini ada menu beranda, ada menu tentang PPKC, kemudian Pusako Ampein 2, kepemudaan, berita kegiatan PPKC, kemudian wisata-wisata yang ada, kemudian pengelola websitenya atau pengelola blog ini siapa gitu. Nah, kemudian jika kita scroll ke bawah, di sini ada juga sejarah, orang yang dituakan, kemudian struktur tindak mama, kemudian kegiatan gotong royong, kemudian keputusan rapat dan kegiatan sosial. Nah, di sini ada informasi-informasi tentang kontak dan masukan ya. Nah, di sini. Oke, jadi ini bentuk dari halaman utama ya, blog PPKC. Nah, kemudian kita masuk ke menu kedua di sini, yaitu tentang PPKC. Nah, di menu ini ada sejarah PPKC, kemudian ada struktur nenek mama, kemudian ada orang yang dituakan, kemudian ada struktur pengurus PPKC. Nah, masing-masing menu ini halamannya sekarang masih kosong. Nah, ketika kita klik sejarah PPKC, nah maka dia masuk ke halaman sejarah PPKC. Nah, di sini masih kosong ya, masih kosong karena di sini data yang kami dapatkan sebagai pengelola blog ini masih kami kumpulkan ya. Nanti akan ada sejarah PPKC di sini atau sejarah dari Kota Kacia di sini ya. Kemudian kita masuk ke halaman struktural atau struktur nenek mama. Nah, halaman ini juga masih kosong karena saya selaku pengelola blog ini belum mendapatkan struktur nenek mama yang ada di Kota Kacia. Nanti ketika sudah dapat akan kita muat di blog ini. Kemudian juga ada orang yang dituakan ya. Kita klik orang yang dituakan, maka di sini juga masih kosong, belum ada isian. Kemudian karena datanya belum lengkap juga ya, jadi belum bisa kita muat di blog ini. Kemudian yang terakhir di menu tentang PPKC ini ada namanya menu struktur pengurus PPKC. Nah, di sini juga masih kosong. Nah, ini akan dibuat struktur pengurus kepemudaan yang ada di PPKC itu seperti apa. Nah, jika orang ingin berkunjung apa saja pengurus yang ada di PPKC nanti bisa ke halaman ini. Nah, tapi memang sekarang masih kosong karena datanya belum kami dapatkan. Oke, itu tentang menu tentang PPKC ya pada menu ini. Nah, kemudian kita bergeser ke menu sebelahnya, yaitu ada menu Pusako Ampein 2. Nah, ada di sini Surau Sawah, Surau Talang, Surau Cubada ya, kemudian Surau Bancah. Nah, di sini nanti akan kita muat misalnya siapa Pusako Surau Sawah, kemudian siapa juga Pusako dari bagian Surau Talang. Nah, ini nanti bisa kita klik, nah, maka nanti akan tampil juga siapa Pusako dari Surau Sawah. Nah, memang sekarang masih kosong karena belum kita muat ya, karena datanya belum lengkap yang kami dapatkan. Kemudian kita bergeser ke menu sebelahnya, yaitu kepemudaan. Nah, di sini ada posko ya, ada pengurus-pengurus posko. Nah, jadi nanti misalnya di sini saya membuat pengurus posko 1. Nah, ketika kita klik nanti akan tampil siapa saja orang-orang yang menjadi pengurus di posko 1 PPKC. Nah, karena sekarang kan kita tahu di PPKC itu sudah terdiri dari beberapa posko ya. Ada posko di Surau Sawah, ada posko di
kampung baru dan sebagainya. Nah, nanti akan kita buatkan siapa saja pengurus-pengurus per posko tersebut. Nah, kemudian warga PPKC bisa lihat di sini ya. Misalnya pengurus posko 2 siapa? Nah, itu bisa lihat di menu ini. Nah, begitu seterusnya ya. Ini masih kosong karena saya belum mendapatkan detail informasi tentang pengurus posko-posko ini. Kemudian untuk menu selanjutnya adalah menu berita kegiatan. Nah, di sini itu merupakan menu untuk rekan DMS atau warga PPKC melihat apa saja berita-berita terbaru saat ini yang berada di PPKC. Nah, bisa melihat di bagian berita kegiatan PPKC. Nah, di sini nanti akan kita buat keputusan rapat. Nah, jika ingin mengetahui apa saja keputusan rapat, baik pemuda maupun nenek mama, bisa lihat di bagian menu ini ya, keputusan rapat. Nah, kita klik. Nah, di sini juga masih kosong karena memang belum kita muat beritanya ya, karena memang data kita masih terbatas dan saat ini kita masih mengumpulkan data-data yang terkait. Nah, kemudian di sini juga ada kegiatan gotong royong. Nah, bisa kita klik juga. Nah, di sini sudah ada kegiatan gotong royong yang kami dapatkan datanya, yaitu di sini ada kegiatan gotong royong ikan larangan bagian 1 ya. Ini di Tapian Kale. Nah, ketika kita ingin melihat informasinya, maka kita tinggal klik di bagian gotong royong sini. Nah, maka akan keluar beritanya. Nah, ini berita terkait kegiatan gotong royong di Tapian Kale ya. Nah, jadi seperti ini nantinya ya. Jadi jika ada berita-berita baru, kegiatan-kegiatan baru, nah kita akan muat di bagian berita. Oke. Kemudian kita lanjut. Di sini ada kegiatan sosial. Misalnya kita mau membantu family atau rekan-rekan kita, nah bisa nanti kita muat beritanya di bagian sosial. Kemudian ada acara keagamaan-keagamaan, kita nanti akan muat beritanya di keagamaan. Oke, kemudian kita lanjut ke menu wisata ya. Nah, ini ada juga menu wisata. Jadi ini memang masih kosong karena memang saat ini wisatanya sedang kita kembangkan ya. Atau kami juga belum mendapat apa saja wisata yang ada di PPKC ya atau di Kota Kacia. Nah, nanti ketika ada wisatanya maka akan kita post juga di sini. Jadi pengunjung bisa lihat di sini. Kemudian yang terakhir ada pengelola website ya. Nah, ini pengelola website sudah ada. Ini yang mengelola adalah saya sendiri yaitu Darmansah. Nah, di sini data tentang pengelola website ya. Di sini saya membangun slogan atau moto, mari basamu samu membangun Kota Kacia. Jadi basamu mangko kajadi. Nah, inilah pengenalan dari blog PPKC atau blog Persatuan Pemuda Kota Kacia. Yang fungsinya sudah saya jelaskan di awal, fungsinya adalah sebagai media informasi bagi warga PPKC, baik yang berada di ranah Minang maupun yang berada di luar ranah Minang. Ya, bisa mengakses informasi seputar PPKC atau seputar Kota Kacia di blog ini. Ya. Kalau berkunjung, jangan lupa silakan kunjungi nama blognya adalah ppkoka.blogspot.com. Nah, itu nama blog PPKC. Oke, ini saja penjelasan tentang blog ini karena ini masih tahap pengembangan. Nah, karena data yang saya dapat masih terbatas, maka tampilannya baru seperti ini. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Bagi yang telah komen dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi warga PPKC yang ingin kegiatan atau berita mau kita publish di blog ini, silakan menghubungi saya lewat email atau lewat WA.
Oke, itu saja